Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Henry Chen yang sedang melamar menjadi seorang guru di sebuah sekolah swasta di kota Hong Kong. Awalnya, kepala sekolah tersebut menolak Henry dikarenakan ia tidak memiliki latar belakang menjadi seorang guru. Namun, di saat Henry memberikan selembar surat rekomendasi, ia pun diterima untuk menjadi guru di sana. Film pun berpindah memperlihatkan beberapa pemuda lain yang sedang bersiap untuk berangkat sekolah. Di beberapa kelas, terlihat para guru sedang bersiap untuk memulai aktivitas belajar mengajar. Sementara itu, Chen terlihat memasuki sebuah kelas yang mana ia akan menjadi wali kelas tersebut. Sesampainya di dalam kelas, para murid sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, tak memperdulikan kedatangan Chen di kelas tersebut. Melihat hal itu, Chen pun mencoba menghampiri mereka satu persatu. Mulai dari menghampiri murid yang sedang masak mie, membantu murid menyetel gitar, menasehati murid yang sedang melihat majalah mobil, menjelaskan bahaya radiasi kepada murid yang sedang bermain game, hingga membangunkan seorang murid yang tertidur. Setelah para murid terfokus pada dirinya, Guru Chen pun memperkenalkan dirinya. Ia menuliskan namanya di papan tulis dan juga menuliskan nomor teleponnya. Melihat tulisan Chen yang jelek, para murid pun seketika tertawa dan mereka mengerjai Chen dengan cara menelponnya dan menyuruhnya untuk pulang. Chen yang kesal dengan tingkah para muridnya memutuskan untuk balik mengerjai mereka dengan membuat mereka semua menjadi basah kuyup. Siang harinya, terlihat beberapa siswa yang sedang membicarakan Guru Chen dan berencana untuk mengerjainya agar ia tak betah menjadi guru di sana. Di tempat lain, terlihat seorang guru sedang memberikan tugas kepada murid-muridnya. Sementara itu, di saat para siswa nakal tadi sedang asik bercanda, tiba-tiba sekelompok siswa lain datang ke sana. Sempat terjadi perselisihan di sana, dikarenakan dua kelompok siswa tersebut merupakan dari kelas yang berbeda, dan mereka tidak terlihat akur satu dengan yang lainnya. Singkat cerita, Li Weichong sedang melihat pertandingan bola basket yang sedang dilakukan oleh kelompok siswa yang tadi mengganggunya. Ia pun mengerjai siswa tersebut menggunakan botol minuman hingga siswa tersebut terjatuh. Seorang guru yang melihat hal itu pun langsung memarahi mereka dan menghukumnya menulis aturan sekolah sebanyak 10 kali. Bukannya mengerjakan hukuman yang diberikan, Li dan teman-teman yang lain malah mengerjai gurunya dengan memberikan ulat daun kepada gurunya tersebut. Keesokan harinya, kepala sekolah Takci terlihat sedang menyambut para orang departemen pendidikan yang sedang memantau sekolah tersebut. Sementara itu, di saat Guru Chen akan masuk ke dalam kelas, ia hampir saja terkena sebuah jebakan yang dipasang oleh murid-murid di sana. Seketika, Chen pun mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka yang tak suka dengannya boleh pergi meninggalkan kelas ini dengan syarat dapat menjawab 3 pertanyaan dengan benar. Kemudian Guru Chen menghampiri Li dan memintanya untuk mengeluarkan rokoknya. Setelah itu Guru Chen menanyakan kepada murid bahan kimia apa yang terkandung dalam sebuah rokok. Seorang murid yang bernama Xiang Zufa dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, dan ia pun diperbolehkan untuk keluar dari kelasnya. Kepala sekolah yang sedang berada di luar sempat termenung mendengar keributan yang berasal dari kelas Guru Chen. Di sana, Guru Chen mencoba menjelaskan kepada muridnya tentang komposisi dari setiap bagian yang ada di dalam rokok. Sementara itu, di sebuah ruangan, kepala sekolah terlihat sedang membahas sesuatu bersama orang-orang departemen pendidikan. Di sana, Tuan Huang mencoba memberitahu jika sekolah Takci tak juga menunjukkan perubahan dan jumlah murid terus menurun hingga tahun depan, maka Departemen Pendidikan akan menutup sekolah tersebut. Jam makan siang pun tiba. Guru Chen menyuruh muridnya untuk beristirahat. Di sana, Li dan teman-temannya pergi ke kantin untuk makan siang. Mereka bertemu dengan kelompok siswa yang bermain basket kemarin. Salah satu siswa dari kelompok tersebut mengerjai seorang siswa yang bernama Quan Xiqiang, sehingga membuatnya terjatuh mengenai meja murid yang lain. Karena hal itu, keributan pun terjadi di sana. Hingga akhirnya anggota kepolisian datang ke sekolahnya. Guru Chen yang mendapatkan kabar bahwa 5 muridnya akan dikeluarkan dari sekolah mencoba mendatangi kepala sekolah. Singkat cerita, Guru Chen terlihat sedang berlari untuk menghampiri murid-muridnya yang sedang berkelahi di dekat tangga sekolah. Sesampainya di sana, Guru Chen langsung melerai perkelahian itu. Guru Chen dengan tenang meminta Li untuk membuktikan kepada semua orang kalau memang dirinya tidak bersalah. Ia juga memberikan kepada mereka 5 buah formulir pertobatan sebagai kesempatan terakhir yang diberikan oleh sekolah kepada mereka. Malam harinya, Guru Chen terlihat sedang lembur mengerjakan tugasnya di sebuah ruangan. Guru Liang yang juga berada di sana
terlihat memberikan sebuah buku kepada Guru Chen. Tak lama kemudian, Guru Chen pun memutuskan untuk mengambil arsip pribadi milik murid-muridnya. Guru Chen mencoba membaca arsip tersebut agar ia dapat mengetahui kepribadian diri para murid-muridnya. Dimulai dari seorang murid yang bernama Xiang Zufa yang merupakan seorang keturunan Pakistan yang lahir di kota Hong Kong. Zufa kecil merupakan seorang anak yang senang bernyanyi. Namun dikarenakan perawakannya yang berbeda, membuat Zufa dikucilkan oleh teman-temannya. Selanjutnya, seorang siswi yang bernama Denan. Denan yang merupakan anak perempuan tertua di keluarganya, merasa cemburu kepada adik laki-lakinya yang diperlakukan lebih istimewa. Hal itu membuat Denan memutuskan untuk mengubah penampilannya agar terlihat seperti seorang laki-laki. Dari kecil, ia sangat menyukai mobil balap dan ia bercita-cita menjadi seorang pembalap. Setelah itu, seorang siswa yang bernama Quan Qishan yang merupakan seorang korban dari perceraian orang tuanya menjadi lebih sedikit tertutup terhadap dunia luar. Xian menghabiskan hari-harinya dengan bermain video game. Selanjutnya, seorang siswa yang bernama Quan Qicheng yang merupakan kakak dari Xian. Mereka adalah saudara kembar. Berbeda dengan adiknya, Cheng yang terlahir dengan fokus yang kurang, membuat dirinya tak bisa fokus dalam belajar. Mereka hidup dengan ayah yang merupakan seorang pemabuk. Film pun berpindah, di mana diperlihatkan kilas balik di saat Guru Cheng mendatangi kepala sekolah untuk membahas kelima muridnya yang akan dikeluarkan. Di sana, Guru Chen meminta kepada sekolah agar ia tidak mengeluarkan muridnya dari sekolah tersebut. Di sana, Guru Chen terlihat berdebat dengan kepala sekolah mengenai hal itu. Chen beranggapan mengeluarkan bukanlah sebuah solusi. Ia berjanji akan berusaha merubah murid-muridnya agar menjadi sosok yang lebih baik. Hari pun berlalu, di mana Li terlihat bolos dari sekolahnya. Malam harinya, Li terlihat sedang bekerja di sebuah kafe menjadi seorang pelayan. Dan di kafe tersebut, terlihat sekelompok mafia yang bernama Tuan Luo dan Tuan Zhang tengah membahas sebuah proyek pembangunan apartemen yang di mana proyek tersebut akan mengancam keberadaan sekolah Takci. Di saat mereka semua sedang fokus menyaksikan siaran pacuan kuda, Tuan Luo yang ingin menghidupkan rokoknya menyadari bahwa korek emas miliknya telah hilang di sana. Di saat mereka semua akan pergi meninggalkan kafe tersebut, Tuan Luo yang sudah menyadari bahwa koreknya diambil oleh Li langsung menyuruh anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada Li. Meskipun ia sudah babak belur, Li tak terlihat takut kepada Tuan Luo. Melihat keberanian Li, Tuan Luo pun meletakkan beberapa lembar uang dan kartu nama sebelum ia pergi meninggalkan Li. Di tempat lain, Zufa dan ayahnya sedang menjual tiket konser kepada seseorang. Di waktu yang bersamaan, Guru Chen datang ke sebuah toko yang diketahui milik orang tua Zufa. Sementara itu, Zufa yang ketahuan oleh ayahnya mencuri salah satu tiket konser itu langsung berlari membawa tiket tersebut. Di saat Zufa sedang dikejar oleh orang suruhan ayahnya, ia bertemu dengan Guru Chen yang kebetulan juga ada di sana. Meskipun Guru Chen tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia tetap berusaha melindungi muridnya dari orang-orang yang mengejarnya. Hingga akhirnya, ayah Zufa pun datang ke sana. Guru Chen membawa Zufa ke suatu tempat dan menanyakan mengapa ia mencuri tiket konser itu. Guru Chen yang mengetahui bahwa Zufa senang bernyanyi dan takut dengan suasana panggung, menyuruhnya untuk bernyanyi di tengah keramaian untuk membentuk rasa percaya dirinya. Melihat Guru Chen bernyanyi di sana, Zufa pun datang menghampirinya dan mereka pun bernyanyi bersama-sama. Sementara itu, di saat Cheng tengah belajar di rumahnya, ayahnya Cheng baru saja pulang ke rumah dan langsung meminum bir yang ada di dalam kulkas. Melihat stok birnya sudah habis, ayahnya pun menyuruh Cheng untuk membelikannya di warung. Namun Cheng menolak hal itu dikarenakan ia sedang mengerjakan PR-nya. Karena ia mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya, Cheng pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Keesokan paginya, Guru Chen mendatangi Tuan Guan yang merupakan ayah dari Cheng dan Xian. Sementara itu, Dena terlihat sedang belajar bersama adik laki-lakinya. Di saat Denan sedang bercanda bersama adiknya, sang ayah yang baru saja pulang memberikan sebuah alat make up kepadanya. Ayah meminta Denan untuk menemaninya makan malam dan berencana akan menjodohkannya kepada anak laki-laki temannya. Mendengar Denan menolak permintaannya, ayahnya pun menjadi marah. Ia menyuruh Denan untuk segera menikah ketimbang ia melanjutkan sekolahnya.
Denan yang kesal dengan ayahnya memutuskan untuk pergi dari sana menggunakan mobil milik ayahnya. Di saat ia akan pergi, Guru Chen datang ke sana dan menghentikannya. Guru Chen menasihati Denan bahwa ia tidak boleh membawa mobil dikarenakan ia belum memiliki SIM. Mengetahui Denan sangat ingin menyetir mobil, Chen pun membawanya ke sebuah arena balapan go-kart. Di sana Denan harus balapan melawan ayahnya. Ayahnya berjanji jika Denan dapat menang dalam balapan tersebut, ia akan menuruti semua kemauannya. Sementara jika ia kalah, Denan harus menuruti ayahnya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Mereka berdua pun saling berpacu kecepatan dan bersaing untuk menjadi pemenang. Denan pun memenangkan balapan tersebut. Sang ayah yang tak terima dengan kemenangan dari Denan berpura-pura lupa dengan janji yang telah ia buat. Sang ayah pun mengajak Denan untuk kembali berbalapan di luar arena go-kart. Mereka berdua pun berbalapan di jalan raya. Mereka berdua bersaing hingga masuk ke dalam sebuah pasar. Mobil mereka saling beradu dan terjadilah perselisihan di sana. Di saat mereka sedang beradu kecepatan, sebuah kecelakaan dialami oleh ayahnya. Lihat ayahnya yang terjatuh, Denan pun memutuskan untuk menghampiri ayahnya. Namun secara bersamaan, sebuah mobil truk datang dan melindas mobil milik Denan. Melihat hal itu, sang ayah yang mengira bahwa Denan telah terlindas menangis sejadi-jadinya dan mengutarakan bahwa semua yang ia lakukan karena ia sangat menyayangi putrinya tersebut. Denan yang berada tepat di samping mobil itu mendengar semua perkataan ayahnya dan ia pun merasa sangat bersalah dan memutuskan untuk menghampiri ayahnya. Melihat anak gadisnya tidak terluka, ayahnya pun langsung memeluknya dan perselisihan di antara mereka pun dapat terselesaikan. Guru Chen yang baru saja tiba di sana juga ikut senang melihat hal itu. Namun di saat ayahnya dan sang guru sedang berbincang, Denan memanfaatkan momen tersebut untuk pergi meninggalkan mereka. Di tempat lain, Luo terlihat sedang berlatih di sebuah arena tinju miliknya. Tak lama setelah itu, Li datang ke sana dan membawakan kopi untuk mereka yang ada di sana. Li mencoba memberikan kopi kepada Tuan Luo yang baru saja selesai berlatih. Di sana, Tuan Luo menceritakan masa mudanya, yang mana dulu ia sama seperti Li yang merupakan seorang pecundang. Hingga akhirnya, ia menjadi hebat dan terkenal seperti saat ini. Setelah itu, Tuan Luo memberikan sebuah obat kepada Li dan menyuruhnya untuk memberikan obat tersebut kepada seorang petinju yang akan bertanding esok. Awalnya Li menolak untuk melakukannya. Namun karena Tuan Luo menjanjikan upah yang cukup besar, Li pun menyetujui hal itu. Keesokan harinya, Guru Chen terlihat menghampiri sebuah rumah yang diketahui merupakan tempat tinggal Li. Di tempat tersebut, Li hanya tinggal berdua bersama neneknya. Di mata sang nenek, Li merupakan seorang anak yang pintar, baik, dan sangat berbakti. Sang nenek menunjukkan sebuah catatan kepada Guru Chen, yang mana catatan tersebut berisikan semua kelakuan baik yang Li lakukan di sekolah. Di saat mereka sedang asik berbincang, Guru Chen mengambil sebuah obat yang menurutnya cukup mencurigakan. Mendengar semua cerita yang disampaikan sang nenek, Guru Chen yang tak mau membuat nenek kecewa berbohong tentang maksud kedatangannya. Ia mengatakan bahwa kedatangannya untuk memberikan beasiswa yang Li dapatkan di sekolah. Mendengar hal itu, sang nenek pun merasa sangat senang. Sementara di tempat lain, Tuan Luo terlihat sedang bersantai menunggu pertandingan tinju yang akan segera dilaksanakan. Li yang juga berada di sana terlihat sedang memasukkan sebuah obat ke dalam air minum sesuai instruksi yang diberikan Tuan Luo kepadanya. Setelah itu, Li pun memberikan minuman tersebut pada seorang petinju yang Tuan Luo maksud. Namun dikarenakan aksinya tersebut ketahuan, Tuan Luo pun tak mau membela Li dan seketika Li pun harus mengalami siksaan. Ia dimasukkan ke dalam sebuah loker dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Tak lama waktu berselang, Guru Chen yang mencoba mencari keberadaan Li datang ke tempat tersebut, namun tak seorang pun memberitahu keberadaan Li kepadanya. Hingga akhirnya, Guru Chen mendengar suara Li yang sedang meminta tolong dalam sebuah loker. Mendengar hal itu, Guru Chen pun langsung mencoba menyelamatkan Li dengan bertarung melawan semua orang yang ada di sana. Meskipun jumlah orang di sana cukup banyak, satu persatu dari mereka berhasil Guru Chen lumpuhkan. Guru Chen memanfaatkan loker-loker yang ada di sana untuk melumpuhkan mereka semua. Pertarungan pun terus terjadi hingga akhirnya Guru Chen berhadapan dengan seorang petinju yang menjadi bintang di tempat tersebut. Awalnya, Guru Chen cukup kesulitan untuk menghadapi petarung tersebut. Namun, dengan memanfaatkan semua benda yang ada di sana, Guru Chen terus berusaha mengalahkan musuhnya tersebut.
Singkat cerita, Guru Chen terlihat sedang berada di rumah sakit, sementara Li, Tuan Luo, dan yang lainnya sedang berada di luar dalam penjagaan anggota kepolisian. Awalnya, mereka semua akan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, dikarenakan Luo tak mau memperpanjang masalah tersebut dan memutuskan untuk berdamai, polisi pun melepaskannya. Sementara Li harus ada orang yang menjaminnya agar ia bisa bebas karena ia belum genap berusia 18 tahun. Mendengar hal itu, Chen yang baru saja tiba bersedia untuk menjaminnya. Singkat cerita, mereka akan pulang. Li yang menyesal memutuskan untuk berubah dan mau melanjutkan sekolahnya agar ia menjadi anak yang berguna. Setelah itu, Li terlihat membantu neneknya mendorong sebuah gerobak. Keesokan harinya, berita tentang perkelahian Guru Chen menjadi trending topik dan diketahui oleh semua orang yang berada di sekolah. Di sana akhirnya diketahui bahwa Guru Chen merupakan alumni dari sekolah Takci dan ia merupakan mantan seorang tentara. Merasa kagum dengan sang guru, murid-muridnya pun mencoba mencari tahu mengenai dirinya dengan menanyai seorang pekerja di sekolah tersebut. Di sana diceritakan bahwa Guru Chen muda merupakan seorang murid yang gemar berkelahi dan selalu membuat onar di sekolahnya tersebut. Chen kecil sempat melukai teman-temannya dan menghancurkan patung kepala sekolah di hari wisudanya. Dikarenakan hal itu, Chen pun harus dikeluarkan dari sekolah dan kepala sekolah mengirimnya untuk masuk ke dalam sekolah militer yang ada di Amerika Serikat. Sebelum ia pergi, kepala sekolah memberikan sedikit nasihat agar Chen kelak menjadi orang yang baik. Hingga akhirnya Chen pun tumbuh dewasa dan menjadi seorang tentara perang yang tangguh. Dalam peperangan, diperlihatkan Chen merupakan seorang tentara yang hebat. Hingga akhirnya peperangan pun usai dan memakan banyak korban. Chen terlihat sangat sedih melihat warga sipil banyak yang menjadi korban dalam peperangan tersebut. Chen pun memutuskan untuk berhenti menjadi tentara dan memilih untuk mengembara, mencari arti hidup yang sebenarnya. Ia menghabiskan masa mudanya untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya, menyusuri semua tempat dari barat hingga ke timur. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya dan akan menjadi seorang guru supaya ia dapat mendidik generasi muda selanjutnya agar menjadi orang yang lebih baik darinya. Singkat cerita, di saat Guru Chen baru saja tiba di sekolah, semua orang terlihat kagum dan sangat menghormatinya, termasuk semua murid yang ada di kelasnya. Sekarang mereka semua terlihat lebih antusias mengikuti kelas yang akan Guru Chen berikan. Mereka semua berubah 180 derajat dan mereka pun belajar dengan sangat giat. Semua murid-muridnya pun berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Malam harinya, Cheng terlihat pergi ke apotik untuk membeli sebuah obat dan ia selalu meminum obat tersebut. Singkat cerita, hari percobaan ujian pun dilaksanakan. Mereka semua terlihat mengikuti ujian tersebut. Keesokan harinya, hasil dari ujian pun dibagikan. Di sana, Guru Chen mengatakan bahwa ini merupakan ujian percobaan dan hasilnya tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah mereka harus terus berusaha dan tak mudah menyerah dalam menjalani semuanya. Sementara itu, Cheng yang mendapatkan nilai yang tak cukup bagus terlihat terus belajar di sebuah perpustakaan. Guru Chen pun datang ke sana menawarkan diri untuk membantu Cheng dalam belajar. Cheng yang merasa frustasi memutuskan untuk tak berangkat sekolah dan berbohong kepada adiknya bahwa ia sedang tidak enak badan. Di saat sang adik telah berangkat sekolah, Cheng yang sendiri terlihat sangat bersedih. Setelah itu, Cheng pun memutuskan untuk melompat dari atas rumahnya dengan meninggalkan pesan yang ada di atas sebuah kertas. Karena hal itu, Cheng pun masuk ke rumah sakit dan tak sadarkan diri. Berita tersebut dengan cepat tersebar ke semua media dan hal itu memberikan dampak negatif ke sekolahnya dan kepada semua guru yang ada di sana. Media terus memblow up berita tersebut dan membesar-besarkan kasusnya. Hingga akhirnya, Guru Chen yang merupakan wali kelas dari Cheng menjadi orang yang paling bertanggung jawab akan hal itu. Guru Chen pun dipanggil oleh pejabat setempat dan mereka meragukan integritas Chen untuk menjadi seorang guru. Mereka menyalahkan Guru Chen bahwa selama setahun ini ia mengajar tak sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan mereka mempermasalahkan pertarungan yang pernah dilakukan oleh Chen. Di sana, Guru Chen dengan tenang menjelaskan semuanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh para pejabat tersebut. Hingga akhirnya para pejabat itu terdiam mendengar apa yang telah Guru Chen jelaskan. Sementara itu para murid yang ada di kelas mencoba mencari keberadaan Guru Chen. Di saat mereka tahu bahwa Guru Chen akan pergi dan bukan guru di sana lagi, mereka pun langsung mendatangi dan memintanya untuk tidak pergi dari sekolah tersebut. Namun Guru Chen tetap memutuskan untuk pergi dari sana dan hal itu membuat semua muridnya menjadi sangat sedih dan kehilangan sosok guru yang mereka banggakan.
Mereka semua berkumpul dan berkomitmen agar mereka semua mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian tahun ini, agar sekolah Takji tak jadi tutup dan Guru Chen kembali mengajar di sekolahnya. Keesokan harinya, pihak sekolah mencoba mengundang para orang tua murid untuk mendengarkan sebuah rencana yang akan mereka lakukan agar para muridnya mendapat nilai yang bagus dalam ujian kelulusan tahun ini. Awalnya, para orang tua tak mau mendengarkan hal itu. Namun, di saat kepala sekolah memohon dan meminta mereka untuk memberikan sedikit waktunya, mereka pun akhirnya setuju untuk mendengarkannya. Guru Ling mencoba menjelaskan kepada orang tua melalui sebuah diagram tentang mengajar yang akan mereka terapkan di sekolah tersebut. Di sana, kepala sekolah sedikit mengingat kembali perkataan Guru Chen tentang keyakinan yang harus mereka miliki dalam mendidik para siswa. Sementara itu, para murid terlihat sedang belajar bahasa Inggris dengan seorang guru dan mereka terlihat belajar dengan sangat serius. Mereka semua menghabiskan waktu dengan terus belajar untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian kelulusan tahun ini. Sementara itu, Guru Chen melewati hari-harinya dengan terus berolahraga. Waktu ujian pun segera tiba. Di saat Li akan berangkat mengikuti ujian, ia mendapatkan pesan dari Guru Chen dan memintanya untuk berkumpul di kelasnya. Sampainya di sekolah, mereka mencoba mencari Guru Chen. Namun dikarenakan Guru Chen tak kunjung datang, mereka pun memutuskan untuk menunggu di dalam kelas. Sementara itu, Guru Chen terlihat sedang bersiap untuk pergi. Di waktu yang bersamaan, Luo terlihat mendatangi sekolah Takji. Ternyata, pesan yang mereka dapatkan adalah jebakan yang dikirim oleh Tuan Luo. Di sana, Luo menahan semua murid agar mereka semua tak dapat mengikuti ujian. Jika para murid tak lulus, secara otomatis sekolah Takji akan ditutup dan bisnisnya akan berjalan dengan lancar. Terlihat semua murid yang ada di sana merasa ketakutan karena mereka tak dapat mengikuti ujian. Guru Chen yang merasakan ada sesuatu yang tak beres datang ke sana. Guru Chen pun langsung menghajar semua anak buah Luo yang berjaga di sana dan pertarungan pun terjadi di sana. Meskipun jumlah mereka cukup banyak dan mereka semua bersenjata, Guru Chen dapat melumpuhkan mereka satu persatu. Guru Chen terus berusaha memojokkan musuhnya dan menyuruh murid-muridnya untuk segera pergi mengikuti ujian kelulusan. Setelah berhasil mengalahkan semua musuhnya, Guru Chen diserang oleh Luo yang sudah menunggunya dari tadi. Dan di sana akhirnya kita mengetahui bahwa Luo merupakan teman dari Guru Chen yang tangannya ia patahkan akibat terkena patung kepala sekolah di masa lampau. Luo juga merupakan juara 2 dalam kompetisi judo dan Chen menjadi juara satunya. Dikarenakan tangannya patah akibat pertarungan dengan Chen, Luo pun harus memendam mimpinya untuk menjadi seorang pianis yang hebat. Pertarungan antar mereka pun terjadi. Sementara itu, para murid berusaha untuk datang tempat ujian dengan tepat waktu. Chen dan Luo bertarung dengan sangat sengit. Mereka semua terus bertarung hingga menyebabkan kelas di sana menjadi hancur berantakan. Saling pukul menggunakan meja dan saling banting terjadi di antara mereka berdua. Hingga akhirnya, Luo mengeluarkan sebuah pisau untuk menyerang Chen. Chen sempat terluka karena sayatan pisau milik Luo. Awalnya, Chen sempat terpojok dan akan dihabisi oleh Luo. Namun, Guru Chen dapat membalikan keadaan dan berhasil membuat Luo menjadi terpojok. Merasa sangat bersalah dengan kejadian di masa lampau, Chen pun memutuskan untuk tidak membunuh Luo dan ia malah menusukkan pisau tersebut ke kaki kanannya. Melihat Chen yang membuang pisaunya, Luo berusaha mengambil pisau tersebut. Namun saat Chen mengatakan bahwa ia sangat menyesal dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya, seketika Luo menjadi sedikit tenang dan Chen pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, para murid sampai ke tempat ujian dengan tepat waktu dan mereka pun memulai ujian itu dengan sangat hikmat dan serius. Keesokan harinya, Luo terlihat kembali bermain piano. Sementara itu, Li dan neneknya mendapatkan sebuah surat yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan giliran untuk mendapatkan subsidi rumah dari pemerintah. Sedang Zufa didatangi oleh seorang polisi yang menanyakan kapan ia akan bernyanyi lagi. Mereka sangat senang mendengar Zufa bernyanyi. Denan mendapatkan sebuah kejutan dari ayahnya yang mengajaknya untuk mengurus pembuatan SIM dan ia mendapatkan hadiah mobil dari ayahnya. Sementara Cheng terlihat sudah kembali dari rumah sakit dan mereka terlihat hidup bahagia bersama ayahnya. Sementara kepala sekolah mendapatkan kabar bahwa sekolahnya tak jadi ditutup dan mereka akan mendapatkan bantuan dana dari Departemen Pendidikan. Mendengar hal itu, kepala sekolah menjadi sangat senang dan Guru Chen terlihat sedang memperbaiki patung kepala sekolah yang dulu ia rusak. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan suasana baru di sekolah Takji dengan murid-murid barunya. Gimana, seru kan film kita kali ini? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini.
ini supaya kita lebih semangat lagi untuk upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye bye.